Halo, assalamualaikum. Selamat malam kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat Konsulin Yuk. Senang sekali, akhirnya kita kembali bisa bertemu di Konsulin Yuk yang diprakarsai oleh atau founder kita adalah Dr. Dedi Setia, dan ini juga kerjasama disupport oleh teman-teman dari tim Konsulin Yuk. Dan alhamdulillah setelah uh, effort yang sedikit berdarah-darah, akhirnya kita bisa kembali login dan kita bisa kembali bergabung di sini untuk membicarakan sebuah tema yang baru-baru ini sempat menjadi tren dan juga uh, melanda salah seorang public figure sekelas Deddy Corbuzier. Apalagi kalau bukan masalah keluhan pernafasan pasca COVID-19 atau yang dikenal dengan istilah long COVID. Terima kasih buat teman-teman tim Konsulin Yuk yang sudah berjuang keras. Akhirnya kita bisa kembali tune in di sini untuk berbicara masalah long COVID ini, dan mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan tidak ada permasalahan lagi. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam, assalamualaikum, semoga selalu dalam keadaan terbaik. Dan pastinya kami menginformasikan bahwa Konsulin Yuk ini akan hadir 2 kali dalam 1 bulan, dan akan membahas tema-tema yang seputar kesehatan dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berkonsultasi secara terbuka dan juga mungkin free, karena teman-teman berjuang di tim Konsulin ini berjuang untuk berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk seputar masalah kesehatan. Nah, mohon maaf ya, ini kesalahan bukan terjadi pada televisi Anda tetapi kepada perangkat kami. Mohon maaf sekali lagi, dan mudah-mudahan bisa diterima dan kita masih bisa memaksimalkan waktu yang tersisa untuk membahas seputar masalah long COVID ini. Dan tentu kita akan mengundang para narasumber yang berkompeten pada malam hari yang berbahagia ini. Izinkan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sebagai host tamu dipercaya. Terima kasih buat teman-teman dari tim Konsulin. Saya Fitria Rosadi, ibu rumah tangga. Terima kasih, dan semoga keberadaan saya malam hari ini bisa diterima juga ya. Karena kita berbicara ini adalah bagi saya, bagi kita yang awam mungkin ini perlu knowledge yang lebih luas lagi bagaimana menyikapi adanya long COVID ini di tengah-tengah gempuran COVID yang betul-betul semakin memprihatinkan beberapa waktu belakangan ini. Hadirnya COVID saja itu sudah luar biasa, menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Tambah lagi ada kasus-kasus long COVID atau masalah pernafasan yang muncul pasca COVID. Nah, baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya untuk mengundang para narasumber yang berkompeten pada malam hari ini, terutama narasumber kita pakar yang akan kita ajak untuk mengupas tuntas seputar long COVID ini. Beliau adalah Dr. Roni Permana SPPK FIR. Beliau adalah dokter spesialis paru. Saya akan undang. Iya, semoga bisa bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Roni. Assalamualaikum Dr. Roni. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Bibit, selamat malam. Sudah diterima frekuensi saya dengan baik di situ Dr. Roni? Alhamdulillah baik frekuensinya, bagus. Baik, terima kasih Dr. Roni. Semoga sehat selalu ya dokter ya. Dan tentu saja amin. Kita akan membahas sebuah tren atau apa saya sebut namanya ini, kasus-kasus yang muncul pasca COVID, yaitu kasus pernafasan yang muncul ketika seseorang sudah dinyatakan negatif, tapi ternyata kemudian ini muncul, begitu ya dokter ya? Iya. Ya, dan sebelum saya berbincang-bincang dengan Dr. Roni, saya ingin juga memperkenalkan kepada teman-teman dan juga para followers dari Konsulin Yuk yang sudah bergabung. Kita juga punya seorang narasumber berikutnya. Beliau adalah
tas COVID, kita ingin juga menggali apa menggali bagaimana pengalaman beliau ketika menghadapi COVID ini dan tips beliau ketika untuk sembuh ya, begitu ya dokter ya. Beliau adalah seorang entrepreneur sukses, senior saya di SMP dan juga senior saya di TDA. Langsung saja kita undang Bang Isra Zeva. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Is. Sudah bisa bergabung bersama kami, Mbak Is? Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Is. Waalaikumsalam. Malam. Ya. Mohon maaf, kesalahan tidak terletak pada televisinya dan tidak terletak pada perangkat kami ya. Baik. Santai-santai. Jadi begini, dokter, mungkin ada bagian nanti kita diskusi ada Asia sama dokter Roni ya, karena memang akhir 2019 sampai sekarang ini betul-betul memang menjadi momen COVID ini di tengah masyarakat dan kita betul-betul harus taat dengan protokol kesehatan hingga detik ini agar bisa menekan penyebaran COVID ini. Begitu ya dok ya. Nah, untuk terkait keluhan yang muncul seperti kasus yang melanda Deddy Corbuzier ini sebenarnya seperti apa penjelasan dari psikologis dokter? Oh ya, terima kasih Mbak Bebet. Baik, teman-teman semua yang sudah bergabung di IG ini, di live IG ini. Permasalahan kita sekarang adalah ketika COVID ini sudah mulai melandai, ya sekarang kan sudah mulai melandai nih. Tetapi kita masih dihadapkan oleh permasalahan adanya gejala pasca COVID ya, gejala pasca COVID, istilahnya long term effect COVID ya. Jadi efek yang long term, yang lama ya, bisa mulai dari 4 minggu, setelah 4 minggu pasca awitannya, pasca akutnya, atau bisa 4 sampai 12 minggu ya. Kemudian bisa terjadi di atas malah 12 minggu, di atas 12 minggu. Jadi itu waktunya ya, itu. Jadi permasalahannya ya ketika setelah COVID ya pasien itu masih merasa bergejala, dan yang paling banyak ditemukan ya, yang paling banyak ditemukan dari penelitian-penelitian, salah satunya penelitian di Jakarta di Rumah Sakit Persahabatan yang baru dilakukan, itu gejala paling banyak itu adalah satunya adalah fatigue atau capek saja, kelelahan ya. Kemudian ada juga kemudian ada sesak, masih ada sesak nafas, ada batuk ya, masih ada batuk, kemudian kadang-kadang masih ada nyeri dada ya, kemudian merasa aktivitasnya terbatas ya. Jadi mungkin setelah dia sembuh dari COVID, ketika kembali bekerja, pasien itu merasa tidak maksimal lagi. Tidak maksimal, dok, saya dikit aja kerja udah capek. Dok, pokoknya gampang capek. Kemudian kadang-kadang kalau udah mulai agak berat kegiatannya, dadanya sakit gitu. Atau mungkin tenggorokannya masih nggak enak gitu. Jadi, ini yang kita hadapi. Jadi, permasalahan itu yang kita hadapi. Jadi ketika kasus COVID kita sudah mulai melandai, ya permasalahannya sekarang ada gejala pasca COVID-nya masih banyak di antara pasien-pasien yang sebelumnya menderita COVID. Mungkin itu awalnya dulu. Baik. Artinya ini ada beberapa gejala 12 sampai 13 minggu pasca pasien itu dinyatakan negatif, kemungkinan itu bisa gejalanya seperti capek, lelah, batuk, kemudian tenggorokan kurang nyaman begitu ya dok ya? Ya betul. Jadi kita tadi kita membaginya ada gejalanya muncul akut ya, akut pasca dia negatif itu 4 minggu, setelah 4 minggu. Setelah 4 minggu, kemudian ada yang dalam waktu sampai 12 minggu ya, 4 sampai 12 minggu ya. Kemudian di atas 12 minggu, seperti sampai 6 bulan, Mbak Pipit. Jadi, ada kalanya karena pasien itu ketika dia pas COVID, itu dia merasa nggak ada apa-apa. Dok, saya nggak ada apa-apa waktu COVID.
nggak ada, cuman demam dikit, habis itu isolasi mandiri. Tapi dia setelah negatif, tiba-tiba ada merasa capek, gampang capek ya, banyaknya merasa capek gitu. Iya, Kemudian gampang apa sesak gitu, kadang-kadang pakai maskernya sesak. Nah, seperti itu Mbak Pipit. Jadi iya, iya. mungkin awalnya dia biasa saja, ada seperti itu, ada biasa saja, kemudian setelah negatif baru muncul gejalanya seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi artinya indikasinya muncul setelah negatif begitu ya, dokter ya? Iya, setelah negatif. Jadi ini gejalanya muncul setelah negatif. Baik, baik. Nah, coba kita cocokkan pengalaman dari narasumber kita yang Mas, memang juga COVID. Dais, boleh kita Dais. Dais ini terkenanya kapan nih Dais? Dan kira-kira kalau ditelusuri itu mekanisme kenanya seperti apa dan apakah mengalami yang namanya muncul pernafasan pasca COVID? Oke. Jadi tanggal 8 Oktober, ini 8 Oktober ya? 8 Oktober berarti pas sebulan yang lalu kenanya. Nggak tahu nih, pas kok bisa Ya, pas bikin acara ini. Pas sebulan yang lalu lagi positif. hot-hotnya ya. Ya, dia di Dais agak kendala ya. Oke, Dais. Ya, oh, oke baik. Kita menunggu Dais kembali bisa tune in di kita, Dokter Roni. Kalau kita ya, boleh berbicara masalah data, Dokter Roni, dari data yang diperoleh oleh pihak medis, seberapa besar sih kasus berulangnya atau long COVID yang dialami oleh pasien penyintas COVID di Indonesia, Dokter? Dan apakah kalau dari data kemampuan untuk sembuh atau persentase sembuh lebih banyak atau bagaimana? baik. Kalau jadi diperkirakan di Indonesia ini rata-rata pasien pasca COVID itu yang ini sudah negatif COVID lah Mbak Pipit ya. Ah, ini Mas Imonnya udah gabung. Ya, kita dengar lagi. Dais? Halo, Dais. Ya, mungkin ada masalah di jaringan sebelah situ barangkali ya, Pak Roni ya, dokter. Ya, Iya. masih kita Jadi gini, ya, dari data diperkirakan sekitar 60% ya, 60% Mbak Pipit ya. Itu ya, pasien pasca COVID ini akan mengalami gejala long COVID atau istilahnya kondisi pasca COVID, baik dari ringan sampai yang berat gitu ya, dengan sesak berat dari data yang ada. Dan di luar negeri sendiri diperkirakan, contohnya di Hong Kong ya, di Hong Kong ada penelitian dari 12 pasien yang sembuh dari COVID itu sekitar 4 orang atau tiga empat orang itu ya sekitar 30% itu mengalami gangguan penurunan fungsi paru seperti itu. Dia akan oke, batuk, akan sesak gitu. Jadi datanya data secara pastinya mungkin ini data sementara ya, data sementara seperti itu. oke, Dan di rumah sakit sendiri ya, itu memang banyak ya pasien yang saat ini datang ke praktek atau ke poliklinik dengan keluhan pasca COVID, sekitar 10% lah dari kunjungan pasien per harinya. oke. Berarti sekitar 30-40% begitu yang mengalami Ya, masalah. ya, Nah, ya. sedikit undang lagi Dais setelah menghilang dari kita. Ternyata memang experience-nya luar biasa ya untuk malam hari ini, Dokter Roni. Terima kasih Dokter Roni sudah bersabar ya menantikan kita. Nggak apa-apa, Ya, kita nah, santai aja. iya, Masuk. yes, oke, baik. Guys, kita langsung cerita nih. Sepertinya teman-teman dari dari viewers kita udah nggak sabar nih. Ini mungkin comparison bagaimana sebetulnya perbedaan gejala-gejala yang dialami oleh masing-masing penyintas. Dai sendiri seperti apa kondisi saat dinyatakan positif? 3 hari pertama memang cukup ini ya, cukup badan panas dingin, nggak tahu ada hubungannya apa karena stres ya dok ya. Terus kepala oleng gitu ya, badan kalau jalan tuh oleng banget. Kemudian ada
Ya, ya, sebenarnya nih ada masalah gangguan wifi dari Dais ini ya di lokasi tempat kediaman beliau. Semuanya masih bisa kembali pulih, Dais. Ya, Iya. Nah, kalau gejala-gejala umum rata-rata seperti apa, dokter? Sebelum kita kembali membahas yang pertanyaan saya yang tadi, ini terkait ya, dengan Ismail. ya, seperti yang saya tadi ungkapkan bahwa paling banyak itu adalah fatigue, 60% fatigue, lelah ya, Oke. capek atau lelah. Kemudian ada sekitar 16% atau 30% itu batuk, mungkin masih ada batuk ya. Kemudian ada sesak nafas ya. Dan itu memang sistemik dari pernapasan, jantung, kemudian juga ada juga keluhan pasien ke rambutnya nggak merontok. Kemudian ada juga keluhan sarafnya, dia gampang lupa. Waduh, Dok, saya iya ada. Saya hari ini pasien saya sampai dia nyatet gejalanya apa aja karena dia sering lupa katanya pas COVID. Jadi ya gimana Alvin? ya, oke. Baik, berarti ini gejalanya nggak bisa kita tentukan satu arah atau hanya beberapa gejala. Ini sepertinya agak lebih complicated begitu ya, Dokter Roni ya? Ya, komunikatif ya. Sistemik lah. Semua organ Oke. bisa mengalami gejala pasca COVID ini. Mulai dari paru, jantung, kemudian organ kulit ya. Kemudian kalau untuk jantung mungkin tadi Mas Ismail bilang dia masih agak pusing atau kelayangan itu bisa jadi karena masih ada masih kental darahnya bagaimana. Seperti itu. Oke, bisa menyebabkan juga akhirnya tidak hanya paru, tetapi juga bisa menyebabkan kekentalan darah begitu ya, dokter ya? Iya, kentalan yang lama ya, masih kental darahnya. Baik, terus kalau misalnya kita dari begitu banyak gejala-gejala ikutan yang muncul setelah kita dinyatakan negatif, lantas ketika banyaknya muncul keluhan-keluhan ini ada kita coba bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung bersama Baik. kita, Dok. Jadi rata-rata ingin tahu nih gimana nih untuk membedakan ini apakah betul-betul akibat long COVID atau bukan long COVID? Karena kalau dilihat keluhan-keluhan yang muncul seperti capek, gampang capek, kelelahan itu bisa jadi anemia juga seperti itu, cenderung kelelahan. Kemudian beberapa keluhan-keluhan penyakit lain juga begitu ya, dokter ya, ada kelelahan, terus gampang capek. Kalau yang untuk batuk tenggorokan mungkin itu lebih ke masalah flu. Lantas ini bagaimana kita untuk membedakannya, dokter? Jadi begini Mbak Bibit. Yang pasti kita kalau ada pasien pasca COVID datang ke poli ya, sebenarnya kita harus menilai klinisnya dulu ya. Klinis apa gejalanya. Kemudian ini untuk membedakan dengan gejala lain ya. Tadi Mbak Bibit nanyakan apakah bagaimana kita membedakan dengan gejala lainnya ya, penyakit lain ya. Jadi ya, klinisnya kita tanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, kemudian kita bisa cek darahnya lagi, apakah dia memang anemia atau tidak, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan ronsen, ya, kemudian atau misalnya lebih lanjut seperti spirometri, kemudian kalau dia masih agak pusing, gampang pusing, mungkin darahnya masih kental aja. Nanti kita cek lagi kekentalan darahnya seperti itu. Jadi untuk membedakannya dengan gejala lain, penyakit lain, maksudnya selain COVID, ya kita tentu melaksanakan yang tadi kita periksa klinisnya, pemeriksaan fisiknya, kemudian laboratoriumnya dan penunjang lainnya seperti itu. Baik. Jadi nanti baru kita pastikan ini karena COVID atau bukan. Contoh kecil ya, pasien banyak yang mengatakan dia capek dok, ketika jalan, kita naik tangga capek. Ketika dicek darahnya dia nggak anemi, nggak sebagainya, darahnya normal. Tapi ketika kita cek parunya, kita ronsen, itu ada gambaran fibrosis. Atau kalau bahasa kitanya ada gambaran scar atau parut di parunya. Jadi parut yang sedikit saja di paru, ya, itu bisa menyebabkan
gangguan dari aktivitas, dia napasnya nggak bagus, jadi dia merasa dia akan kekurangan oksigen, makanya dia gampang capek ya, dikit aja berarti sama lelah gitu, seperti itu. Parut ini seperti apa, dokter? Apa yang menyebabkan? Apakah itu karena infeksi virus itu tadi atau bagaimana? Ya, jadi ketika kita kena COVID ya, dia kan yang biasanya yang paling sering diserangnya organ paru ya, dan Betul. yang organ paru ya, sampai nanti ada dia saturasi ya, saturasinya turun sebagainya. Itu terjadi kalau istilah dokterannya ARDS ya, kalau dia, atau istilahnya radang paru yang memburuk ya, yang memburuk. Jadi ada radang di parunya, ada infeksi di parunya, yang kalau infeksi itu berat atau sedang sampai berat, itu akan menimbulkan bekas luka, Olive. Jadi ibarat kita kalau luka di tangan ya, kita ada luka di tangan yang cukup besar, itu pasti ada bekasnya ya. Betul. Ada bekasnya yang muncul. Begitu juga dengan paru. Ketika dia ada infeksi yang cukup berat ataupun sedang sampai berat, itu nanti akan menimbulkan parut pasca COVID ini. Jadi parut yang kecil sampai yang besar itu akan menimbulkan gejala ya. Salah satunya capek tadi, gampang capek gitu, seperti itu. Oke, saya udah mulai dapat benang merahnya. Artinya ketika seseorang pernah terkena COVID, pasti parunya akan menimbulkan parut, begitu ya, dokter ya, bekas luka yang bagi COVID yang ada infeksi awal, yang infeksi paru ya. Jadi kan COVID ini kalau gejalanya ringan, itu kadang-kadang nggak sampai ke paru, tapi yang udah sedang berat itu pasti akan menimbulkan parut nantinya. Tandanya apa, Mbak? Tandanya mungkin teman-teman ketika dia isolasi mandiri, kalau ada penurunan saturasi oksigennya mungkin di bawah 95, itu kemungkinan udah ada infeksi di parunya, kemungkinan. Oke, baik. Walaupun dia nggak ronsen dan sebagainya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini teman-teman kita juga bisa memahami bahwa ketika seseorang terinfeksi COVID atau dinyatakan positif dan ketika mengalami penurunan saturasi, ini berarti harus dilakukan cek secara komprehensif begitu ya, dokter, untuk mencegah timbulnya dampak kemudian dari long COVID ini sendiri. Betul. Iya, ini sepertinya Da Ismail ini udah oke, akhirnya bersama kita. Halo, udah Dais? Gimana Dais? Sudah dalam posisi yang aman? Dais? Halo, Dais? Dais? Halo. Oke, baik. Kita masih tunggu nih pengalaman dari Dais, Dr. Roni. Nah, begitu kalau ketika seseorang sudah mengalami infeksi sedemikian rupa dan kemudian mengalami penurunan seperti yang dokter ungkapkan tadi, langkah pertama yang harus diantisipasi supaya tidak menjadi semakin memburuk. Bagaimana, dokter? Ya, yang pertama ketika nanti teman-teman ada yang seperti itu ya, yang pasti kalau gejalanya makin ya memburuk setiap harinya ya harus segera memeriksakan diri ke dokter ya. Kita harus cek ya, mungkin nanti di rumah sakit di ronsen, dicek labnya lagi dan sebagainya. Kemudian itu langkah pertamanya, harus konsultasikan ke dokter. Kemudian kalau untuk di rumah ya harus ini memang COVID ini muncul memang COVID ini banyak ya. Salah satunya adalah stres pasca trauma tadi. Ya, jadi dia setelah kena COVID pasti stres lah, Mbak. Jadi itu mempengaruhi juga. Kemudian dia harus merilis stresnya itu. Kemudian tetap melakukan pola hidup sehat dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi artinya yang pertama sekali mungkin berusaha untuk tenang dulu ya, Dok. Kemudian medis semaksimal mungkin ya, dokter ya. Mungkin ya. Nah, kalau yang dari yang sempat saya baca, kalau kita note terhadap kasus-kasus yang terjadi, salah satunya dari Deddy Corbuzier, figur yang pernah
terkena long COVID, beliau dari literatur yang saya baca sempat terkena badai sitokin. Nah, itu apa lagi itu, dokter? Ya, ya. Jadi kalau yang saya lihat di podcastnya ya, itu Deddy Kobuzer itu kayaknya masih ongoing gitu, Mbak. Jadi artinya dia masih kemungkinan masih ongoing, masih bergejala COVID dan eh, dan saat itu 2 minggu setelah dia kan katanya negatif itu setelah dia positif PCR-nya, kemudian dia 3 hari kemudian negatif dengan antigen ya. Harusnya kan idealnya bukan antigen, harusnya harus PCR lagi ya sekitar 5 hari kemudian. Dia cuma antigen. Jadi saya rasa itu ongoing, artinya masih ada virusnya, kemudian masih bereplikasi, kemudian setelah itu merusak parunya, terjadi inflamasi di paru, kemudian inflamasi yang berlebihan tadi disebut dengan badai sitokin. Itu Mbak Ipin. Ya, inflamasi yang berlebihan di parunya akan merusak sehingga terjadilah itu disebut dengan badai sitokin. Dan itu bisa ujung-ujungnya kematian kalau tidak kita cegah badai sitokinnya. Seperti itu. Berarti inflamasi berlebihan ini kondisi paru seperti apa, dokter? Apakah itu yang kita lihat paru-paru yang putih terinfeksi? Putih semua, ya. Ya, betul sekali Mbak Ipin. Jadi kalau inflamasi berlebihan itu parunya itu putih semua, nggak ada lagi ruang hitamnya, nggak ada lagi gambaran hitamnya, sehingga otomatis oksigen nggak bisa masuk lagi ke darah. Ke darah ya. Ya. Jadi ya akhirnya ya pasien gagal nafas dan bisa berakibat kematian. Seperti itu. Oke, baik. Dan bersyukurnya kita ternyata Deddy Kobuzer bisa melewati ini dengan baik ya, dokter. Ya. Nah, Ya. sebentar, kita masih menunggu Dais lagi untuk bergabung bersama kita. Semoga ini kita butuh sekali ini. Bagaimana pengalaman dari Dais ketika beliau COVID ini kayaknya masih ya, dokter ya, masih 1 bulan. Kita belum dapat informasi Dais apakah masih mengalami gejala-gejala kelanjutan setelah negatif. Namun sebelum Dais bergabung bersama kita, ini kita coba ke pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ya, Dok. Ya, kita ajak teman-teman yang sudah follow kita di sini. Silakan mungkin yang ingin bertanya seputar pengalaman ketika mengalami COVID, barangkali masih ada keluhan-keluhan. Silakan saja langsung bertanya. Kita akan coba nanti bahas satu persatu ya, Dok ya. Ya. Nah, oke, ini udah ada request. Ternyata bukan Dais. Ini ada pertanyaan. Jadi ada seorang viewer kita, beliau adalah penderita COVID pada bulan November 2020 dan sejak itu beliau ini merasa mudah kelelahan. Padahal sebelum COVID kondisi beliau pun terus. Nah, ini apakah long COVID, Dok? Ini bagaimana untuk membedakannya tadi, Dok? Ya, terima kasih Mbak Ibe, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini salah satu contoh ketika long COVID ini tidak ditata laksana cepat. Jadi kemungkinan ini tidak segera ditata laksana sehingga sampai udah dari November sampai 2020 sampai sekarang masih bergejala, masih merasa cepat lelah ya, aktivitasnya terbatas ya. Jadi bisa jadi ini masih long COVID menurut saya, karena mungkin tidak segera ditata laksana. Jadi ketika kita tidak tata laksana cepat, itu akan juga lama hilangnya long COVID-nya. Jadi anjuran saya sih bagusnya kalau belum melakukan pemeriksaan minimal ronsen torak, ronsen paru ya segera ronsen paru saja menurut saya. Jadi tadi saya bilang paru kecil saja yang ada di paru itu fibrosis kecil saja itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Artinya gangguan pernapasan ya mungkin nggak terlalu nampak ya dia sesak, tapi mungkin dia gampang capek, gampang lelah. Seperti itu Mbak Bebe. Dan perusahaan ini masih long COVID. Kemungkinan itu adalah long COVID ya, dokter ya? Bisa saja, bisa. Karena gini, dia bisa sampai 6 bulan.
pasca COVID, pasca negatif sampai 6 bulan. Baru Jadi tahapan bisa betul ya. kalau setelah 6 bulan, ketika ini apakah bisa kembali pulih stamina dari viewer kita ini bisa pulih seperti sedia kala nggak kira-kira itu dok? Bagaimana memaintainnya? Ya, jadi tubuh kita punya mekanisme itu ya, punya mekanisme memperbaiki sendiri sebenarnya. Tapi ketika itu tidak dibantu dengan asupan obat-obatan, makanan yang bergizi dan vitamin itu mungkin agak lambat. Jadi bisa saja nanti dia tergantung nanti kalau memang fibrosisnya ringan itu bisa menyerap sendiri. Tapi kalau fibrosisnya lumayan sedang sampai berat itu harus memakai obat-obatan dan dibantu dengan vitamin dan sebagainya. Jadi yang berita bagusnya fibrosis pasca COVID ini bersifat reversibel, bisa saja dia kembali bagus, ya, kembali balik seperti semula. Tapi tergantung nih luas fibrosisnya. Kalau luas ya agak susah juga bisa menetap dia. Tapi kalau kecil dan cepat kita obati itu bisa hilang. Saya punya pasien butuh waktu kira-kira sekitar 3 bulan kalau dia terus kontrol sampai 4 bulan baru betul-betul hilang fibrosisnya. Seperti itu Mbak Pipit. Baik, 3 bulan ini memang tidak gampang untuk bisa kita memahami betul-betul long COVID dan juga treatmentnya tidak bisa sembarangan ya dokter ya, betul-betul harus didampingi oleh tenaga medis yang tentunya yang kompeten di bidang itu. Nah, sudah tergabung bersama kita. Kami sudah sangat sekali dipahami dipahami. Ya, baik, kita sudah berbicara sampai masalah parut kecil yang muncul di paru itu bisa mengakibatkan banyak efek ketika seseorang dilanda long COVID atau kesulitan setelah dinyatakan negatif. Kalau Dai sampai sekarang dinyatakan negatif berapa lama setelah dinyatakan positif kembali awal dinyatakan positif Dai? Oh my. Ya. Karena jauh kali Mbak Pipit. Iya, masih semuanya jauh ya. Iya, sepertinya. Kamu udah bisa. Halo Dais. Ini ada permintaan satu atas nama. Oke, boleh Misti. Halo. Ya. Dais. Ini seperti agak kita mau bersabar sebentar, dokter dan juga para viewers. Ya, ini ada permintaan, apakah kita boleh approve beberapa permintaan? Mohon dibantu tim. Ya, ini ada permintaan untuk bergabung bersama kita. Belum. Oke. Aduh, ini lagi. Semoga bisa kembali di sini ada ya. Iya. Nah, baik. Oke, baik. Oke, baik, dokter. Nah, kita tunggu lagi email kita juga sharing seputar bagaimana kondisi kita mengatasi COVID dan bagaimana kita tetap fit pasca COVID. Dokter, misalnya untuk saat sekarang ini suplemen ataupun asupan apa sih yang harus menjadi tetap di dalam jika kita mengantisipasi kasus COVID dan juga long COVID? Oh ya, asupan ya Mbak Bibit? Ya, betul. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pernah COVID dan sekarang sudah negatif, ya, sebaiknya tetap mengkonsumsi vitamin D ya. Itu saya anjurkan tetap vitamin D minimal 1000 sehari, 1000 unit sehari ya.
Kemudian vitamin C tetap dikonsumsi ya. Kalau dia ada masalah lambung ya cukup dosisnya 500 mg ya. Kemudian kemudian ya beberapa seperti kalau dia ada resiko untuk kekentalan darah, mungkin sehari cukup makan minum omega 3 ya, atau minyak ikan boleh ya. Jadi itu untuk asupan. Jadi selain makanan yang bergizi ya, vitaminnya wajib dikonsumsi dalam pandemi ini ataupun teman-teman yang pasca COVID ya, vitamin D, kemudian vitamin C dan mungkin omega 3 dan minyak ikan tadi. Seperti itu Mbak Pipit. Baik, vitamin D itu 1000 miligram betul ya dokter ya? Ya, 1000 miligram minimal. Jadi kebutuhan vitamin D kita itu sehari itu sekitar 2000 sampai 4000 ya. Tapi saya anjurkan ya mungkin 1000 lah bisa kita minum konsumsi per hari. Nah, ini kalau misalnya, kalau yang kita tahu, kami yang orang awam tentu memahami vitamin D ini selama ini cukup, apakah tidak cukup berarti hanya berbentuk di matahari saja, atau dari sumber-sumber makanan lain, dokter? Begitu, karena mungkin ini agak sedikit masih awam ya, dokter ya? Ya, jadi sumber vitamin D itu ada dari asupan ya, dari makanan ya, mungkin dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian dari asupan vitamin D3 tadi, kemudian baru dari sinar matahari. Jadi nggak harus ketiga-tiganya harus kita harus didapatkan. Jadi tidak hanya dari matahari, Mbak Bibi. Wajib ketiga-tiganya dapat dari makanan, kemudian dari suplemen tadi dan dari sinar matahari. Baik, dari vitamin juga, kemudian dari sumber makanan dan juga dari matahari. Dan nah ini mungkin ada sedikit rancuan dokter. Kalau kami informasi yang beredar, kapan cahaya matahari yang bagus untuk vitamin D itu ada yang mengatakan dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian ada lagi dari jam 10 sampai jam 11. Nah, yang sebenarnya itu seperti apa dokter, biar agar ini bisa menjadi kebutuhan menjadi informasi itu dan bisa diterapkan masing-masing oleh masyarakat gitu loh dokter. Baik Bu Evi, ini memang masih perdebatan ya, tapi dari yang saya baca, dari jurnal dan penelitian yang saya baca itu bagusnya di jam 10 ya, sampai jam 10 itu baru dianggap bisa membantu meningkatkan vitamin D seseorang gitu. Baik, idealnya berapa menitkah untuk bisa kita menerapkan berjemur untuk oleh asupan vitamin D, dokter? Apakah 10 menit, 15 menit, setengah jam? Saya khawatir kalau setengah jam nanti kulit saya makin eksotis. Iya, ya idealnya pertama caranya dulu kalau ya harusnya kalau laki-laki itu lengannya nampak ya. Harus lengannya nggak ada pakaian nampak lengan, kemudian ya idealnya sih kalau bagus sih bagian atasnya nampak terpapar sinar matahari. Ya kalau perempuan ya secara langsung. Jadi kalau dia masih pakai lengkap ya susah juga Mbak Pipit. Jadi lamanya ya sebentar saja, nggak lama-lama, sebenarnya sekitar ya 10 menit, 15 menit cukup saya rasa ya. Jangan sampai setengah jam atau sejam lebih ya, nanti gosong juga nanti. Baik. Ya, apalagi nanti 15 menit lah, 15 sampai 20 menit itu udah cukup lama menurut saya. Tergantung kalau dia pakainya udah memang dibukanya ya itu lebih cepat lagi sebenarnya. Tergantung pakainya juga. Cukup ya dokter, ya, 10 menit cukup ya. Ya, cukup. Iya, baik. Teman-teman, masih kita buka kesempatan karena kita masih ada beberapa waktu lagi untuk bisa kita konsultasi di Konsulin Yuk bersama narasumber kita, Dr. Rodi Permana. Masih ada beberapa waktu lagi untuk kita, untuk teman-teman yang mungkin masih ada keluhan, kemudian bagaimana mengantisipasi, silakan ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ada pertanyaan dari teman sejawatnya Dr. Roni, tapi saya
saya private aja. Izin bertanya, Bu, ingin menanyakan bagaimana sih sebetulnya long COVID ini bisa terjadi, Dok? Oke, ya. Jadi tadi mungkin sedikit saya singgung ya. Long COVID ini Ya. terjadi pertama karena yang diingat pertama itu patofisiologinya masih belum diketahui ya. Karena ini Ya. baru kan, dianggap masih belum. Tapi diperkirakan baik-baik. Diperkirakan karena persisten viralnya. Jadi persisten virus di darahnya masih ada. Gitu. Jadi virus COVID-nya masih ada dan masih mungkin daya tahan tubuhnya masih belum maksimal untuk memusnahkan virusnya. Walaupun nanti di swab-nya udah negatif ya, tapi di darahnya masih ada. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, artinya ketika seseorang dinyatakan negatif itu tidak langsung tuntas virusnya bersih dari tubuh, gitu ya dokter? iya, diperkirakan di darahnya masih ada, sisa virusnya masih ada, walaupun nanti di swab-nya udah negatif. Nah, jadi diperkirakan adanya persisten viremia namanya, artinya mungkin daya tahan tubuhnya belum maksimal untuk membersihkan virusnya, gitu, seperti itu. Yang kedua, karena reaksi peradangan yang masih ada, jadi reaksi inflamasi atau peradangan yang masih ada, yang masih berlangsung. Jadi ketika reaksi inflamasi ini masih berlangsung, ya gejala COVID-nya juga masih berlangsung ke semua organ, ya. Dan tadi saya bilang ke paru bisa, kemudian ke jantung bisa, ke kulit juga bisa, ke organ lain juga bisa, dan sebagainya. Kemudian tadi saya bilang juga ada karena kondisi pada pasien-pasien yang berat itu kondisi yang lama berbaring, ya, kondisi lama berbaring. Bahkan ya itu juga menyebabkan gejala sisanya masih ada. Kemudian yang keempat itu karena karena lama berbaring, kemudian reaksi inflamasi dan ya seperti itu. Jadi reaksi inflamasi yang berlangsung, viralnia dan lama berbaring. Seperti itu. Tadi saya bilang tadi adanya stres pasca kena COVID tadi. Jadi seseorang yang kena COVID berat itu masih stres biasanya itu, Mbak. Jadi itu juga menyebabkan mempengaruhi gejala kesehatan seperti itu. Oke, baik. Nanti kita coba bahas lagi yang ini ya dokter ya. Kita kembali dulu ke pertanyaan viewers kita yang udah bergabung. Dia juga penyintas bertanya apakah kemungkinan penyintas COVID kena COVID lagi itu tinggi nggak dok? Kira-kira di Indonesia berapa persen penyintas COVID yang kemudian terpapar lagi? Oke. Kemungkinan reinfeksi ya Mbak pertanyaannya? Ya. Ya. Jadi kalau data pastinya saya belum lihat ya. Tapi di pengalaman sehari-hari itu kasusnya jarang ya, jarang sekali reinfeksi saya lihat. Apalagi jarang ya, itu pun mungkin kecil sekali persentasenya, nggak besar. Jadi dan itu pun jangka waktunya di atas 6 bulan, Jadi setelah dia kena COVID pertama, kemungkinan dia akan kena lagi di atas 6 bulan, karena mungkin imunnya udah turun lagi seperti itu. Tapi reinfeksi sangat jarang sekali terjadi. Hingga 2 tahun kita mengalami COVID ini, yang saya lihat pengalaman saya di lapangan ya itu sangat jarang sekali terjadi. Dan data pastinya belum saya lihat sampai sekarang. Mungkin masih dalam ongoing penelitian, Mbak. Angka pastinya. Tapi ada terjadi nggak dok? Ada. Cuma nggak banyak. Nah jadi diperkirakan itu infeksi yang lama juga, infeksi yang kalau masih ada 3 bulan itu masih anggap mungkin masih gejala sisa kemarin, gejala sisanya gitu. Jadi kalau sebelum 6 bulan berarti itu masih gejala sisa ya? Iya, bisa jadi dia positif lagi di swab karena fragmen virusnya masih ada, tinggal di saluran nafas. Ketika di swab ulang masih positif gitu. Oke. Ya. Ya, baik. Artinya dari kasus yang terjadi di Indonesia, ini gejala reinfeksi ini masih minim ya, dokter ya? Masih minim. Oke, berarti itu masih ada memang teman satu, dan itu pun nggak datanya belum bisa dipublish beberapa banyak pastinya. Saya juga belum bisa mempublish sekarang. Gitu. Ya, baik. Nah,
Jadi kalau untuk misalnya kita untuk mencegah ketika seseorang terkena COVID atau terinfeksi COVID, apakah dokter masih belum bisa mendengar saya dengan jelas, Dok? Suaranya Kurang ya? masih jatuh. Oh, baik. Suaranya jatuh, Mbak. Kita coba atur lagi. Nah, baik, dokter. Nah, jadi ketika seseorang terkena atau terinfeksi COVID-19 ini, kira-kira berapa lama sebetulnya treatment ideal yang harus didapatkan oleh seseorang agar bisa mencegah atau bisa dicegah untuk tidak terjadi sampai ke efek long COVID begitu, dokter? Misalnya ketika dia dikasih obat-obatan seperti antibiotik, berapa lama jangka waktunya supaya benar tuntas, dok? Oh, jadi ini tergantung gejalanya, Mbak. Kalau gejalanya tanpa gejala itu mungkin nggak perlu treatment yang khusus ya. Paling-paling butuh vitamin saja gitu. Kalau dia gejala ringan ya hampir sama lah, simptomatis tambah dengan vitamin. Kalau dia sedang berat itu yang ini mungkin harus tuntas. Jadi mungkin saat dia masih positif itu dibutuhkan sekitar ya biasanya kalau dia sampai negatif gejala sedang berat itu kalau sedang itu mungkin 14 hari. Kalau berat mungkin lebih lama lagi. Ya, dan yang perlu diingat ya setelah dia negatif kita masih perlu menterapinya untuk mencegah long COVID-nya atau memperbaiki long COVID-nya. Dan itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk gejala-gejala yang paling cepat 3 bulan untuk gejala berat long COVID-nya. Seperti Baik. itu, Mbak. Artinya memang ketika seseorang terkena ini sebaiknya dapat pendampingan secara komprehensif dulu ya, dok, sampai betul-betul Iya, dirasa. betul. Jadi tidak menerka-nerka sendiri ya, dokter ya, menjadi dokter sendiri. Jadi banyak pasien yang saya lihat, itu dia merasa itu biasa saja, nggak apa-apa. Akhirnya dianggap biasa saja, capeknya dianggap biasa. Mungkin pasca sakit biasalah. Akhirnya ini yang bikin gejalanya lama hilang. Jadi ini jangan dianggap biasa. Kalau mau ada gejala, segera periksa ke dokter. Kalau bisa segera ronsen atau periksa lab dan sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Dokter, ini masih ada teman-teman kita, para viewers kita yang berkonsultasi nih, dok. Sampai berapa lama gejala lelah akibat COVID ini dirasakan, dok? Nah, ini dari pengalaman dokter, bagaimana nih perbedaannya? Berapa lama? Mungkin yang paling lama itu berapa lama? Dan yang paling cepat itu berapa lama juga, dok? Baik, bagi pasien yang long COVID, yang gejala pas COVID ini, lelahnya ya, capeknya itu, kalau dia di treatment, itu biasanya sebulan itu bisa hilang, Mbak. Ya, dan tergantung fibrosis parunya. Kalau fibrosisnya kecil ya cepat ya, biasanya 3 minggu sampai sebulan itu bisa hilang. Tapi kalau dia fibrosisnya lumayan luas, itu bisa butuh waktu sampai 3 bulan. Jadi minimal 1 bulan sampai 3 bulan pengalaman saya. Baru betul-betul bisa hilang. Tergantung keadaan COVID-nya ya. Gejala COVID-nya sebelumnya, seperti itu. Iya. Oh, ini sepertinya Dais belum bisa bergabung bersama kita nih, dokter. Iya. Nah, untuk asupan tadi sudah ya, dok ya. Untuk asupan bagaimana? Kemudian nih apa nih himbauan dari dokter selaku dokter paru yang menangani sekian banyak pasien COVID? Kira-kira apakah memang kita harus takut ketika kita terkena COVID, kemudian kita udah mikirin langsung ini long COVID, terus bagaimana untuk bisa recovery lagi? Kira-kira apa himbauan dari dokter, dok? Suaranya masih kurang jelas, Mbak Bebe. Iya, Dokter Roni. Nah, ya dari pengalaman Dokter Roni yang sudah menangani sekian banyak kasus COVID, dari kira-kira apakah kita harus takut ketika terinfeksi COVID, kemudian sudah berpikir ada long COVID lagi, sehingga ini semakin stres dan depresi. Sebetulnya bagaimana himbauan dari dokter supaya teman-teman ketika kita terinfeksi, kita bisa kembali sembuh seperti sedia kala lagi, dokter? Ya, oke. Ya, yang pertama kita nggak perlu takut, ya. Kita nggak perlu takut ketika kita kena COVID.
kemudian ataupun setelah negatif kita kena long COVID, kita nggak perlu takut. Yang penting kita tetap tenang, Mbak Bibit, tetap tenang. Kemudian kalau memang gejalanya menetap, ya, dan perlu kita mau konsul ke dokter, segera konsul ke dokter. Dan insya Allah kalau kontrol secara teratur itu bisa hilang gejala long COVID-nya. Dan yang penting ketika setelah negatif COVID, ya, sebulan setelah negatif baru mulai berolahraga, ya, tetap berolahraga, kemudian makan asupan tadi yang saya bilang, vitamin D tetap, vitamin C tetap, kemudian tidurnya harus cukup, ya, untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Dan ya yang penting sekali ya kita masih tetap prokes, itu yang penting sekali, Mbak Bibit. Prokes ya dokter ya. Iya. Baik, Dokter Roni, ini sungguh sebuah kesempatan yang berharga bisa bercakap-cakap, diskusi, dan juga mendapatkan informasi yang paling penting, karena ini memang betul-betul COVID ini sudah begitu merubah seluruh tatanan kehidupan kita dan membuat kita harus betul-betul lebih disiplin lagi dalam menjaga kesehatan, pola hidup, dan juga pola pikir ya dok. Terima kasih sudah bersama tim Konsilin Yuk. Mudah-mudahan informasi ini bisa betul-betul bermanfaat bagi semua viewer kita dan juga seluruh rekan-rekan di dunia maya, dan juga ini bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya terima kasih dan mohon maaf ya dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Bibit. Pada malam hari ini. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi bisa berdiskusi lagi dokter. Siap. Iya. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Teman-teman, viewer dari Konsulin Yuk, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan Dokter Roni, dan inilah dia akhir kebersamaan kita, dan insya Allah kita akan segera bertemu kembali dengan topik yang tentunya lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Nantikan terus tim Konsulin Yuk akan selalu mensurvei dan juga akan memberikan tema-tema terbaik. Selalu stay tune di Instagram kita, tim Konsulin Yuk, untuk mendapatkan informasi terupdate. Akhirnya kami dari segenap tim Konsulin Yuk mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.